Look at this. Look at this. I'm embarrassed to show this, but look at this. Ini udah lumayan kekumpul yang berantakan. Good morning. Sekarang tanggal 24 November H-7 menuju US Navy Bootcamp. Tadi pagi udah lari, terus potong rambut sendiri. Udah sejak dari SMA udah potong rambut sendiri, tapi potong rambut kayak gini doang, nggak pernah aneh-aneh. Tadi udah beres-beres sedikit kamar. Mulai hari ini aku udah nggak kerja lagi di restoran, berhenti kemarin hari terakhir. Jadi dalam 1 minggu ini dipakai buat persiapan terakhir, beresin kamar, packing barang-barang, packing tas buat berangkat ke bootcamp, dan packing koper buat setelah bootcamp. Kenapa setelah bootcamp? Karena kalau berangkat ke bootcamp, semua barang yang aku bawa itu akan dikirim pulang. Jadi nggak bisa bawa yang banyak. Tapi gimana perasaannya mau berangkat ke bootcamp? Ayo. Kalau ditanya nervous apa enggak, rasanya nggak nervous, tapi excited. Ya. Rasanya sih lebih senang aja bentar lagi berangkat. Soalnya udah nunggu hampir 1 tahun baru bisa berangkat. Aku mulai proses ini awal tahun 2020. Awal Januari 2020 mulai research tentang proses masuk militer dan mulai kontak recruiter bulan Februari, dan pada sampai akhirnya bulan Desember berangkat. Terus lumayan lama kalau dihitung 11 bulan. Jadi di video hari ini aku mau bahas tentang proses masuk militer di Amerika Serikat. Kita akan bahas eligibilitas, dokumen-dokumen yang diperlukan, proses bertemu recruiter, proses medical atau berangkat ke MAPS, proses milih pekerjaan dan tanda tangan kontrak, sampai dengan berangkat. Oke, yang pertama kita bahas eligibilitas. Dalam US military ada 2 jalur yang berbeda, yaitu enlisted dan officer. Kita akan bahas yang proses enlisted. Kenapa? Karena itu proses yang aku jalanin. Proses enlisted, eligibilitas. Untuk mendaftar sebagai enlisted, kalian harus warga negara Amerika atau legal permanent resident. Dengan kata lain, kalian harus memiliki green card dan minimal memiliki ijazah SMA. Harus berusia minimal 17 tahun dan usia maksimal akan berbeda setiap cabang. Untuk masuk Air Force, usia maksimalnya 39 tahun. Untuk masuk Army, usia maksimalnya 35 tahun. Untuk masuk Marine Corps, usia maksimalnya 28 tahun. Dan untuk masuk Navy, usia maksimalnya 34 tahun. Eligibilitas terakhir, pass physical medical exam. Berikutnya, setelah kriteria eligibilitas semua terpenuhi, yang diperlukan adalah dokumen. Dokumen-dokumen yang diperlukan ada banyak. Pertama, driver's license. 2, social security card. Yang ketiga dan 4 itu green card dan pasport, bila mana kalian itu permanent resident. Yang kelima, akte kelahiran, birth certificate. Keenam, marriage license, kalau sudah menikah. Berikutnya, high school diploma atau ijazah SMA. Kalau kalian SMA di luar Amerika, nanti akan diperlukan penerjemahan dan penyetaraan. Diterjemahkan dengan sworn translator yang nanti ada capnya, ada materainya yang resmi. Terus, college transcript. Bila mana kalian kuliah di luar Amerika, diperlukan juga translationnya. Kalau kuliah di Amerika, biasanya cuma perlu transkrip yang paling baru. Terus dokumen yang diperlukan berikutnya itu catatan-catatan medis atau medical record. Kalau ada pernah operasi, misalnya operasi lutut atau pernah cedera, pernah sakit apa, dan itu tercatat, sebaiknya kalau ada catatannya dibawa dan dikasih ke recruiter.
Itu adalah dokumen-dokumen yang penting yang perlu dibawa dan disiapkan. Oke, sudah menentukan eligibilitas, sudah dapat dokumennya semua, sekarang kita cari recruiter. Tentukan dulu cabang yang mau kalian pilih apa, di research dulu cabangnya, di research dulu pekerjaan yang tertarik apa, sebelum ketemu recruiter. Mungkin abis bootcamp akan aku bikin video tentang cara milih cabang yang paling cocok dengan tujuan dan goal kalian. Jadi biar nggak salah pilih dan akan membantu perkembangan karir kalian dalam militer atau di luar militer. Anggap saja udah menentukan cabangnya apa, udah ada gambaran mau ambil pekerjaan apa, terus hubungin recruiter. Cara yang paling gampang hubungin recruiter adalah lewat website. Jadi di Amerika, setiap cabang akan ada websitenya sendiri dan ada call centernya sendiri. Kalau kalian mau telepon langsung call centernya atau submit email kalian dan nomor telepon, nanti kalian akan ditelepon sama recruiter. Atau opsi lainnya, kalian cari Armed Forces Career Center terdekat. Itu bisa di Google dan pada umumnya keempat cabang itu akan berada di dalam satu daerah dan memiliki kantor yang beda-beda. Kalian bisa langsung datang ke sana, tapi biasanya kalau langsung datang ke sana, recruiternya antara lagi sibuk atau lagi nggak di sana. Jadi cara yang paling baik itu telepon dulu, call center akan dirujuk ke recruiter terdekat. Dari situ kalian bisa menghubungi recruiter terdekat. Contohnya kayak aku masukin kontak informasiku di website Navy, terus hari berikutnya langsung ditelepon recruiter dari call centernya, terus diarahin buat ketemu recruiter di daerah Victoria. Terus besoknya lagi telepon recruiter di Victoria, langsung schedule meeting. Jadi kalau kalian ketemu recruiter, aku saranin udah kerjain dulu researchnya, bener-bener cari tahu cabang yang mau dicari apa, terutama pekerjaannya yang mau dicari apa, dan datang ke kantor recruiter sebaiknya udah siap dengan semua dokumen yang diperlukan. Oke, jadi udah ketemu recruiter, udah semua dokumennya sedang diproses. Nah, pada saat ini adalah dimana waktu kalian akan diminta buat ngerjain ASVAB. Hasil tesnya akan menentukan bisa mendapatkan pekerjaan apa aja. Semakin tinggi nilai ASVAB-nya, kemungkinan besar akan mendapat pilihan pekerjaan jauh lebih banyak. Tapi ingat kalau kalian statusnya kayak aku masih permanent resident, pilihan pekerjaannya akan terbatas karena security clearance. Jadi diingat-ingat aja. Oke, sudah mendapat ASVAB, nah, kalian akan siap-siap berangkat ke MAPS. Setiap cabang sistemnya agak berbeda, tapi mereka akan menjalankan MAPS di tempat yang sama. Kalian bisa ngerjain ASVAB selagi di MAPS atau sebelum MAPS. Waktu aku di Navy, aku ngerjain ASVAB-nya di kantor recruiter, langsung berangkat ke MAPS. Dalam Navy pun juga ada recruiter yang nggak bisa ngerjain ASVAB-nya di kantor dia, tapi harus ngerjain ASVAB-nya di MAP. Tanya recruiter kalian, dipastikan prosesnya kayak apa. Bisa jadi beda. Tapi pada intinya, sebelum atau waktu di MAPS, kalian akan mengerjakan ASVAB. MAPS itu singkatan dari Military Entrance Processing Station. Dalam station tersebut, kalian akan menjalani medical exam, cek mata, pendengaran, terus tes urin, tes darah, dan masih banyak tes yang lain. Ada tes fisik juga, tapi bukan lari, bukan push up, cuman tes mobilitas dan buat melihat apa ada kecacatan fisik atau tidak. Di akhir dari semua itu akan ada check up dengan dokter. Ini adalah waktu dimana kalian akan, bukan interogasi, tapi kayak bakal ditanya, kamu pernah operasi besar atau enggak, pernah ada patah tulang apa enggak, pernah lepas bahunya apa enggak, dan kalau enggak, jawab enggak, say no. Kalau sekalinya jawab iya dan nggak ada medical recordnya, bisa jadi medical exam itu gagal. Jadi perlu diingat-ingat, jangan sampai gagal di MAPS karena itu ngulangnya repot. Mungkin setelah bootcamp aku bisa bahas lagi lebih detail apa yang terjadi di MAPS, kurang lebih begitu. Kalian medical exam selesai, terus sekarang pilih pekerjaan dan tanda tangan kontrak. Setiap cabang proses pemilihan pekerjaannya berbeda, tapi pada umumnya kalian belum tentu akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Saran yang aku dapat dari recruiterku itu bikin list 5 pekerjaan yang kalian mau kerjain, bikin daftar prioritas aja. Contohnya kayak aku, waktu aku selesai medical, pekerjaan yang aku cari itu DC,
damage controlment. Pada saat itu udah nggak ada di seluruh US. Slot buat DC udah habis, tapi kebetulan ada orang sebelum aku masuk, dia dapat berdisi, tapi dia dikirim pulang karena dokumennya belum lengkap. Sama recruiter yang di sana, pekerjaan orang yang tadi dikeluarin terus ditukar sama aku. Nah itu aku beruntung banget hari itu, karena jadi aku beruntung bisa dapat DC. Udah dapat kontrak, udah tahu mau kerja berapa tahun. Hal berikutnya yang harus diperhatikan itu shipping date. Jadi kapan kalian berangkat? Kalian bisa berangkat minggu depan atau tahun depan. Ya, itu nggak tentu. Dan itu akan tertera pada kontraknya. Biasanya kalau kalian lagi dipilihin pekerjaan, itu kalian akan dikasih kontrak yang paling cepat. Maksudnya, itu berangkat yang paling dekat dengan hari kalian tanda tangan kontrak. Karena militer di sini butuh tenaga kerja. Contohnya ke aku berangkat ke MAPS Juni, dapat kontrak buat Desember, berarti Desember ya 5 bulan sih. Dari Juni ke Desember 1 itu 5 bulan. Nggak ada shipping date yang pada umumnya, soalnya kalian bisa berangkat seminggu setelah tanda tangan kontrak atau bisa juga setahun setelah tanda tangan kontrak. Jadi nggak tentu, tergantung cabang yang kalian masuk dan tergantung kontrak kalian, dan itu akan selalu muncul dalam kontrak. Jadi kontrak itu satu paket gitu loh, pekerjaannya apa, berapa tahun kontraknya, dan berangkatnya kapan. Jadi kalian kalau udah dapat kontrak, udah dapat shipping date, jadinya kayak aku tinggal menunggu hari H. Amin 7 sekarang. Jadi kurang lebih begitu prosesnya buat masuk militer di Amerika. Mungkin tips yang bisa aku kasih buat kalian yang mau daftar, kalau kalian punya green card, pastiin dokumennya lengkap. Yang paling lama itu ngumpulin dokumen dan submit dokumen. Juga cari recruiter yang mau kerja sama, dan recruiternya diingetin terus kalian mau daftar, kalian perlu dokumen apa. Kalian juga harus aktif, jangan cuman pasif ngikutin apa kata recruiternya aja. Kalau recruiternya mungkin lupa, ingetin terus, dorong terus recruiternya, pastiin juga research cabang yang mau didaftar dan research juga pekerjaannya apa. Pastiin kalian tahu kalian masuk tuh ngapain, jangan sampai masuk terus kaget. Jadi segitu dulu video hari ini. Bentar lagi mau latihan, habis itu lanjutin beresin kamar. Kalau kalian ada pertanyaan tentang proses masuk militer di Amerika gimana, tinggalin komentar di bawah. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Video berikutnya cuma akan ada satu video lagi, mungkin di H-3, H-2, belum tahu. Habis itu baru ada video update setelah bootcamp. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah ngikutin proses persiapanku. Kalau ada pertanyaan tinggalin di bawah. Thank you for watching.